Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Nadia Soga. Saat ini kita akan belajar bagaimana memfungsikan ikon-ikon yang ada dalam menu Microsoft Word dan sebuah lembar kerja Microsoft Word. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, di sini saya sudah mengetik sebuah teks. Kita akan membukanya. Oke, ini teman-teman. Di sini kita akan mengatur ukuran kertasnya, kemudian ukuran hurufnya, bentuk hurufnya. Kita akan mencoba itu semua. Caranya kita blok terlebih dahulu, kemudian kita masuk di menu home ini. Di sini ada bagian font, ini ada font. Di sini ada berbagai macam pilihan model huruf yang teman-teman bisa gunakan sesuai yang teman-teman sukai. Di sini kita akan menggunakan yang Times New Roman. Yang ini. Kemudian kita atur untuk font size-nya atau ukuran hurufnya. Kita klik di bagian font size ini, kemudian teman-teman bisa pilih sesuai ukuran huruf yang teman-teman inginkan. Seperti ini teman-teman, saya akan menggunakan yang ukuran huruf yang 12 ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur lagi untuk spasinya. Tetap di menu yang sama, di menu home, kemudian masuk di paragraf ini, kita buka yang line and paragraph spacing. Di sini ada beberapa pilihan untuk ukuran spasinya, teman-teman bisa gunakan sesuai yang teman-teman mau gunakan. Di sini kita gunakan yang spasi 1,5 seperti ini. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan mengatur untuk bagian teks, judul teksnya ini. Kita akan menempatkan judul teks ini di dalam sebuah kotak atau tabel. Caranya itu teman-teman blok terlebih dahulu. Caranya seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman masuk di bagian insert ini, insert, kemudian ada pilihan table ini, teman-teman klik, kemudian insert table ya, seperti ini teman-teman. Oke, bagian judulnya ini kita bisa tempatkan di tengah-tengah lembar kerja kita. Caranya kita masuk di bagian home ini. Di bagian paragraf ini ada pilihan penempatan teks. Di sini kita akan menggunakan yang rata tengah ini, sentuh. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk judulnya juga, kalau teman-teman rasa dia kurang besar, teman-teman bisa pilih yang ground font ini. Teman klik sesuai yang teman-teman inginkan. Terus untuk memperkecilnya kembali, kalau teman-teman rasa ini terlalu besar, teman-teman bisa gunakan screen font ini teman-teman. Oke. Kemudian untuk mewarnai bagian kotak atau table ini, teman-teman bisa pilih di bagian paragraf ini ada shading ini, teman-teman bisa klik seperti ini. Teman-teman bisa pilih sesuai warna yang teman-teman sukai. Di sini kita akan menggunakan warna abu yang ini. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk menghilangkan kotaknya,
kotaknya, teman-teman bisa klik kanan, teman-teman bisa klik kanan seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang button border ini. Di sini juga ada di bagian home ini, bagian paragraf. Teman-teman bisa pilih ini juga, yang ini. Kemudian teman-teman pilih yang no border. Oke, seperti ini teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membagi teks kita di dalam beberapa kolom. Caranya itu teman-teman bisa blok terlebih dahulu teks yang di dalam lembar kerja kita ini. Kemudian teman-teman masuk di insert, teman-teman di page layout sini. Kemudian teman-teman bisa pilih yang kolom ini, ya, kolom. Di sini ada pilihan 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Teman-teman bisa pilih sesuai kolom yang teman-teman gunakan. Sini kita akan menggunakan 2 kolom. Kita klik seperti ini. Oke, kemudian kita atur untuk merapikan teks kita di masing-masing kolom ini. Caranya kita blok terlebih dahulu, kemudian kita masuk lagi di home yang tadi, bagian sini. Kita pilih yang Just TV. Yang seperti ini. Kita lakukan yang sama untuk kolom keduanya. Teman-teman, kita blok, kita pilih Just TV, ya, seperti ini. Oke, kemudian teman-teman, tadi ada yang kelupaan, kita belum atur bagian size-nya. Oke, kita atur terlebih dahulu. Kita masuk di more paper size ini. Di sini ada paper. Saya akan menggunakan yang A4 ini. Seperti ini. Saya klik yang A4. Kemudian kita atur lagi marginnya. Oke, di sini ada 2 orientasi. Ada portrait dan landscape. Teman-teman bisa pilih yang teman-teman gunakan. Sini saya akan menggunakan yang landscape ini. Oke, previewnya akan seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik OK, ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan memperbesar huruf yang ada di depan paragraf. Huruf pertama yang ada di depan paragraf ini. Caranya itu kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita masuk di insert, kemudian di bagian icon text ini ada drop cap. Teman-teman pilih itu. Kemudian di sini ada pilihan, ada none, ada drop it, ada emergent. Teman-teman bisa pilih yang drop it ini, ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita lakukan yang sama di paragraf keduanya. Kita blok, kemudian kita pilih drop cap juga di drop it ini, ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan mengelola tabel di dalam lembar kerja kita ini atau dokumen kita ini. Caranya teman-teman bisa masuk di menu insert ini, kemudian pilih table, ya, teman-teman bisa pilih berapa tabel yang teman-teman mau gunakan. Di sini kita akan menggunakan 2 kolom 3 baris seperti ini. Teman-teman, 2 kolom 3 baris. Oke, ya, seperti ini teman. Kita atur. Kita atur terlebih dahulu karena ini terlalu melebar atau terlalu panjang. Kita atur dulu.
seperti ini teman-teman. Oke. Di sini kita akan membagi kolom keduanya itu menjadi kolom kedua di baris pertamanya ini kita akan membaginya menjadi 2 kolom. Caranya itu kita blok terlebih dahulu, kita klik kanan seperti ini teman-teman. Di sini ada icon split cell, teman-teman bisa pilih ini. Kemudian teman-teman bisa isi bagian number of kolomnya ini, mau berapa kolom seperti itu. Kemudian di bagian rows-nya teman-teman bisa isi sesuai yang teman-teman mau gunakan berapa baris seperti itu. Kemudian teman-teman ya, akan seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa pilih bisa masuk lewat menu layout ini. Di sini ada yang ini teman-teman, split ya, split table ini, yang ini split cell ini, yang ini teman-teman bisa gunakan yang ini. Oke, untuk baris keduanya, pada kolom pertama ini kita akan membaginya menjadi 2 kolom. Caranya sama, kita blok terlebih dahulu. Kita blok seperti ini, kemudian kita pilih yang split cell ini. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk di kolom kedua, baris keduanya ini kita akan membaginya menjadi 5 kolom. Caranya sama teman-teman, kita pilih yang split cell. Di sini karena kita akan menggunakan 5 kolom, kita ganti menjadi 5. Kemudian untuk satu barisnya kita dia akan seperti ini teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan menambah satu baris lagi di bagian bawah ini. Caranya kita blok terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita tambahkan satu kolom. Oke, kita klik kanan, kemudian kita insert, kita pilih yang insert row below ini ya, seperti ini teman-teman. Karena ini contohnya dia masih 2 kolom, harusnya ini cuma 1 kolom. Kita merger terlebih dahulu. Caranya kita masuk di merge cell ini ya, seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan membagi kolomnya. Baik, untuk baris ketiganya kita akan membaginya menjadi 3 kolom. Kita akan membaginya menjadi 3 kolom. Oke, caranya sama teman-teman, kita masuk di split cell ini. Oke, kita ganti dengan 3 di sini, kemudian kita ya, seperti ini. Kemudian kita atur, kita bisa menggesernya. Caranya kita tempatkan tanda anak panah ini di bagian baris, akan muncul anak panah kiri kanan ini, kemudian kita tekan tahan, kita tarik ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita atur. Untuk merapikannya kita lakukan yang sama lagi ya, seperti ini. Oke, untuk baris terakhirnya kita akan membaginya menjadi 7 kolom. Caranya sama teman-teman, masuk di layout atau klik kanan, teman-teman pilih yang split cell ini. Oke, kita ganti lagi menjadi 7 kolom. 7 kolom dengan baris pertama. Oke, kita nih ya, seperti ini teman-teman. Kolomnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat watermark. Caranya kita masuk di menu page layout ini teman-teman. Di page background ini ada watermark, teman-teman pilih yang ini.
Kemudian teman-teman pilih model huruf yang model watermark yang teman-teman sukai, pilih ini. Kemudian kita bisa masuk di bagian kostum watermark. Oke, masih sementara proses teman-teman. Oke, di bagian sini ada 3 pilihan, ada no watermark, ada picture kalau teman-teman mau gunakan gambar, terus kemudian ada text watermark. Kita akan pilih yang text watermark ini, kita klik. Kemudian di sini ada teks, teman-teman bisa ganti dengan teks yang teman-teman mau gunakan. Kita akan menggantinya dengan Applycom. Oke, kemudian kita untuk fontnya teman-teman juga bisa pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini saya menggunakan Times New Roman juga ya. Ya teman-teman, kita cari yang Times New Roman. Oke, yang ini teman-teman. Ya, kita gunakan Times New Roman juga. Kemudian untuk warnanya teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini ada berbagai macam warna yang teman-teman dapat gunakan. Kita gunakan ini. Kemudian kita oke. Ya, akan muncul seperti ini teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita akan menyisipkan simbol atau rumus matematika. Kalau untuk simbol dan rumus matematika ini kita selalu kesulitan saat memasukkan rumus atau simbol matematika seperti kuadrat dan sebagainya. Tapi dalam Microsoft Word ini sudah tersedia satu icon yang di dalamnya itu di menu insert yang mempermudah kita untuk mengatasi kesulitan, yaitu namanya equation. Caranya itu kita masuk di menu insert ini, teman-teman. Kita masuk di menu insert. Oke, kita masuk di menu insert. Di bagian simbol ini ada equation ini kita pilih. Di sini ada berbagai macam rumus yang kita bisa gunakan seperti ini, contohnya seperti ini. Kemudian untuk rumus yang lainnya teman-teman bisa gunakan yang ini. Di sini ada yang masing-masing seperti ini, ada yang fraction, ada script, ada akar kuadrat seperti ini, radikal, ada integral dan sebagainya. Di sini kita akan menggunakan yang kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita akan gunakan yang sesuai contoh. Di sini kita akan gunakan yang ini yang sudah ada. Oke, seperti ini teman-teman. Kita klik untuk keluar seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menyisipkan gambar berbentuk sederhana
atau auto save as di dalam lembar kerja Microsoft Word kita. Caranya kita masuk di menu insert ini, kemudian di bagian ilustrasi ini ada icon save as, kita pilih. Kemudian di sini ada berbagai macam bentuk save as, teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Banyak sekali teman-teman. Di sini saya akan menggunakan yang bentuk smile face ini, yang ini teman-teman. Oke, kalau terlihat tanda seperti ini kita tarik, kemudian kita tempatkan di tempat yang kita inginkan, seperti ini teman-teman. Oke, kita akan menariknya seperti ini. Oke, kita dapat memperbesarnya. Seperti ini teman-teman. Kemudian untuk mewarnakannya, teman-teman bisa masuk di menu more nih, di bagian format, bagian sini teman-teman, save style ini, teman-teman klik, kemudian teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman inginkan seperti ini. Oke. Selain ini teman-teman juga bisa pilih di save as fill ini, ada berbagai macam warna juga teman-teman bisa gunakan. Di sini saya akan menggunakan yang warna ini, seperti ini. Terus untuk oke, seperti ini teman-teman. Kemudian supaya gambar save face-nya kita ini atau smile face-nya ini ada di belakang teksnya kita, caranya itu kita masuk di menu format ini, kemudian ada wrap text ini, teman-teman pilih ini, kemudian teman-teman pilih yang behind text ini, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya agar teks kita ini atau lembar kerja kita ini terlihat indah, kita akan memberi bingkai. Caranya itu kita klik di menu page layout, kemudian ada di bagian di bagian sini page border, kita pilih ini teman-teman. Di sini ada style. Untuk pilihan stylenya ini hanya menggunakan garis yang teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian ada art ini, bagian art. Sini ada berbagai pilihan. Teman-teman bisa klik bagian sini. Kemudian teman-teman pilih sesuai yang teman-teman inginkan di sini. Oke teman-teman, saya akan mencari yang saya akan gunakan. Saya akan menggunakan yang ini teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian untuk FP2 nya ini, sorry teman-teman, kursornya ada.
Oke, teman-teman pilih yang first page only ini. Seperti ini, kemudian teman-teman oke. Sorry teman-teman, belum jadi. Kita coba blok terlebih dahulu. Ini kita ulang, kita pilih di page border ini, kemudian kita pilih di art, lalu teman-teman kursornya jalan, pilih ini. Sorry teman-teman. Teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Teman-teman akan menggunakan yang ini teman-teman. Kemudian kita pilih ini, kita pilih yang kayak gini, kemudian kita oke. Ya seperti ini teman-teman, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita akan menempatkan nama di bagian sini. Kita enter sedikit. teman-teman. Oke, kita akan isi nama. Oke. Kelas C. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sekian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.